Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Kenapa sering mengalami sakit gitu teman-teman ya, batuk iya, pilek iya, demam iya gitu teman-teman ya. Nah itu pokoknya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis sangat sering sekali mendapatkan sakit gitu teman-teman ya. Nah kenapa bisa seperti itu? Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami sering sakit gitu teman-teman ya saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah, kemudian kalian juga menyadari, bisa menerima juga, ternyata kalian sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu mudah sakit itu karena begini dan begitu. Nah itu teman-teman, nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, sangat sering sekali kita itu mendapatkan sakit gitu teman-teman ya, entah itu sakit kepala, sakit demam, sakit lain-lainnya gitu teman-teman, kayak macam batuk, pilek, kemudian sering masuk angin gitu teman-teman ya. Nah dulu juga saya seperti itu teman-teman. Jadi saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis sering mengalami sakit-sakit gitu teman-teman. Dan kadang ketika belum memahaminya gitu teman-teman ya, kadang ada rasa was-was, ada rasa gelisah, ada rasa tidak nyaman gitu teman-teman. Kemudian ketika flashback kejadian dulu gitu saat sebelum terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kita mungkin sakitnya itu 1 tahun sekali. Kita mungkin sakitnya itu kalau lebih dekat misalkan 6 bulan sekali. Nah tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, sakit kita itu sangat sering teman-teman ya. Kadang 1 bulan kita ada nyaman gitu teman-teman, tetapi kita mendapatkan demam. 1 minggu kita beresnya demam, mungkin 2 minggu kemudiannya itu setelah sehat itu kita sakit lagi. Nah itu teman-teman, dulu saya juga mengalami hal seperti itu dan kadang membingungkan juga gitu teman-teman ya. Dan kadang kalau misalnya kitanya belum memahami bahwa itu sifat dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kadang pikiran kita itu selalu kemana-mana. Nah itu teman-teman, wah ini jangan-jangan mendekati kematian, jangan-jangan umur gua udah nggak panjang lagi dan sebagainya. Nah itu teman-teman, itu dulu saya saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis selalu berpikir seperti itu. Nah itu teman-teman, nah tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ketika sering mengalami sakit gitu teman-teman ya, itu merupakan hal biasa teman-teman ya. Kenapa saya katakan merupakan hal biasa teman-teman ya?
karena untuk orang-orang yang masih hidup pasti mengalami sakit gitu teman-teman. Cuman perbedaannya saat terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis itu sakitnya itu berdekatan teman-teman. Baru aja bulan kemarin kita membaik mungkin seperti itu ya. Demamnya nggak ada, panas dinginnya nggak ada. Kok sekarang kita mendapatkan pilek lagi, batuk lagi, hidung mempet lagi. Kenapa bisa seperti itu? Perlu kalian ketahui teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis biasanya imun tubuhnya itu sedang ngedrop teman-teman ya. Jadi ketika imun tubuh kita itu nggak kuat gitu teman-teman ya, sudah pasti kita itu mengalami sakit-sakit biasa teman-teman ya, tetapi tidak menyebabkan berbahaya. Nah itu teman-teman, hanya mengganggu saja. Kita jadi mudah sering sakit, kita jadi sering mudah demam gitu teman-teman ya. Kita mudah mengepet hidungnya gitu teman-teman ya, mudah batuk juga, mudah sakit gigi juga. Nah itu teman-teman ya, dikarenakan imun tubuh kita itu sedang turun gitu teman-teman ya. Nah, tetapi kalau misalnya kalian mengelak juga gitu teman-teman ya, Pak kenapa sih untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis kok imunnya nggak pernah naik-naik kan gitu ya, padahal makannya udah sering gitu teman-teman ya, kemudian makanan yang penuh gizinya juga sudah dilakukan juga, kenapa imun kita itu nggak naik-naik, turun terus, mudah sakit lagi gitu teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis ada dua penyebab teman-teman, selain dari pencernaan ya mungkin kita itu dari psikisnya teman-teman ya. Orang stres atau terlalu banyak pikiran tentang hal-hal negatif teman-teman ya, itu bisa menurunkan imun kita sendiri teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena stres atau terlalu banyak pikiran bisa menguras kebutuhan untuk tubuh kita. Nah itu teman-teman, jadi kalau seandainya kalian banyak makan gizi juga gitu teman-teman ya, kalau seandainya stresnya tidak terkelola, ya itu terasa percuma teman-teman ya. Karena ketika kalian stres atau terlalu banyak pikiran, itu justru kebutuhan untuk tubuh kalian itu tidak terpenuhi setiap harinya. Dan wajar kalau seandainya imun kalian itu turun gitu teman-teman, nggak stabil, kadang naik, kadang turun gitu teman-teman ya. Nah wajarnya ke sana. Jadi ketika imun tubuh kita itu nggak stabil teman-teman ya, sudah pasti kita itu sering mengalami sakit. Nah itu teman-teman ya, jadi kadang sakit gigi lah gitu teman-teman ya, kadang suka ada pilek lah, hidung mengpat gitu teman-teman, kemudian mudah pusing juga gitu teman-teman ya, mudah meriang juga, mudah pegal-pegal dan sebagainya. Nah itu teman-teman, jadi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, ketika imun kita turun gitu teman-teman ya, kita itu paling mudah sekali terkena serangan gangguan rumahan gitu teman-teman, kayak macam demam ya, gangguan rumahan teman-teman ya. Karena untuk demam itu menyerangnya itu untuk siapa saja gitu teman-teman. Jangankan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, orang normal saja itu pasti kena demam gitu teman-teman ya, karena itulah sifat dari gangguan rumahan teman-teman. Tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, kadang gangguan rumahan itu terasa besar gitu teman-teman ya. Jadi ada demam, kita udah mengetahui oh mungkin kita itu sekarang tuh lagi demam, mungkin sedang waktunya sakit saja teman-teman ya. Tetapi karena mental kitanya sedang ngedrop, sedang turun, kadang demam itu, gangguan biasa itu kadang selalu dikait-kaitkan dengan hal yang sangat besar teman-teman. Dan kemudian ketika dikait-kaitkan dengan hal yang sangat besar, di situ sensitif perasaan kita itu semakin menjadi, sensitif pikiran kita juga semakin menjadi, dan akhirnya kita mengalami ketakutan. Kemudian cemas pasti hadir lagi. Nah itu teman-teman, tengoklah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, termasuk saya dulu gitu teman-teman ya. Kita sering ya mengalami hidung mengpet gitu teman-teman ya. Dulu juga sebelum terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, kita juga sering mengalami hidung mempet teman-teman, tetapi kita nggak apa-apa teman-teman, paling juga ada rasa tidak nyaman kita terima gitu teman-teman ya. Nah tetapi sialnya saat terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, ada hidung mempet itu kadang suka jadi masalah teman-teman ya. Waduh, ini jangan-jangan apa lagi nih, jangan-jangan gangguan paru-paru, jangan-jangan gangguan saluran pernapasan dan sebagainya. Dan akhirnya selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Jangan-jangan gua nih sekarang mati nih, ketika gak bisa napas, jangan-jangan ini bentar lagi gua mati. Dan itu teman-teman ya. Nah makanya ketika selalu berpikir ke arah sana, itu sudah pasti cemas pasti bakalan hadir lagi gitu teman-teman. Kenapa cemas hadir lagi? Ya karena ketika kita berpikir tentang kematian, kita tidak mau teman-teman ya, kita tidak menerima karena kita itu masih betah ya hidup di dunia ini. Nah itu teman-teman, jadi makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, banyak yang bertanya juga,
Pak, kenapa nih sekarang itu saya mudah sakit gitu teman-teman ya. Jangankan Anda teman-teman ya, saya juga dulu mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Mungkin hari ini apa ya, meriang gitu teman-teman ya. Kemudian jarak 1 minggu meriangnya membaik. Nggak kunjung lama itu ya pasti 1 minggu 2 minggu lagi dapat lagi sakit yang lainnya teman-teman, kayak macam apa ya, sakit kepala, hidung mengpat, pilek, kadang batuk dan sebagainya. Nah itu teman-teman, jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis itu, ketika imun kita itu turun gitu teman-teman ya, sudah pasti kita itu sangat sering sekali mengalami sakit. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, sering mudah sakit gitu teman-teman ya, upayakan gimana caranya imun kalian itu tambah kuat teman-teman ya. Untuk saya pribadi dulu, untuk menguatkan imun saya itu ya cuman makan saja teman-teman ya, makannya dihajar gitu teman-teman ya, karena pada prinsipnya orang sakit atau misalkan orang kuat itu biasanya ditopang dengan makanan yang bergizi. Itu yang pertama. Jadi makan itu tetap masuk gitu teman-teman ya, apapun yang terjadi makan harus tetap masuk. Kemudian yang keduanya, mineral itu tidak ditinggalkan teman-teman ya, karena saya tahu saya tahu aduh ngomongnya ya kecepatan teman-teman ya. Itu karena dulu saya tahu persis ya, bahwa hidup kita itu, tubuh kita itu 99% itu ada mineralnya gitu teman-teman ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kita itu ada mineralnya. Jadi ada cairannya gitu teman-teman. Nah, makanya saya dulu waktu terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis konsisten dengan minumnya gitu. Jadi minum itu kadang 8 gelas, kadang lebih gitu teman-teman ya, enggak kurang waktu itu. Nah itu teman-teman. Kemudian yang keduanya, selalu mengupayakan menghindari stres teman-teman ya. Terlalu banyak berpikir tentang negatif itu saya mencoba dihindari. Tetapi untuk menghindari pemikiran-pemikiran itu memang agak sulit juga gitu teman-teman. Tetapi karena saya mulai berpikir wajar gitu teman-teman, kalau seandainya kesedihan itu obatnya kesenangan. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika kita nangis ya obatnya tertawa. Nah itu teman-teman, mencoba memahami ke sana, dan akhirnya saya belajar masa bodoh waktu itu. Jadi setiap hari itu selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, makanya dulu itu saya sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan gitu teman-teman, melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Dan tanpa disadari, ketika terus melakukan hobi-hobi yang menyenangkan atau aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, tanpa disadari mungkin karena apa ya, karena pola pikir yang negatif itu teralihkan teman-teman ya, kemudian imun kita juga tambah tumbuh gitu teman-teman ya, numbuh dengan sendirinya, dan akhirnya mulai normal dan akhirnya normal gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika di saat-saat normal gitu teman-teman ya, tahu-tahunya saya waktu itu sudah sembuh total. Nah itu teman-teman, dan waktu itu ketika merasa sembuh total itu, yang saya rasakan ya mulai menikmati apa yang dilakukan, mulai menikmati apa yang dihadapi. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika orang-orang yang bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, kemudian bertanya tentang kesembuhan saya, Pak, kapan mulai sembuhnya? Kapan mulai sembuhnya? Saya tidak tahu teman-teman ya, karena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis yang saya alami itu sembuhnya dengan terlupakan teman-teman. Jadi setiap harinya itu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas yang menyenangkan. Dan ketika melakukan hobi-hobi yang menyenangkan dan aktivitas yang menyenangkan, kemudian ditambah lagi ditopang dengan makanan-makanan yang bergizi teman-teman ya, tanpa disadari di situ imun nambah naik ya. Nah itu teman-teman ya, imun nambah naik, daya tahan tubuh kita itu nambah kuat gitu teman-teman ya. Dan kemudian di situ ada rasa cuek, kemudian semuanya serba nikmat gitu teman-teman ya. Nah itu, dan akhirnya bisa sembuh total. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, cobalah dari mulai sekarang. Yang pertama, kalian ketika sering sakit gitu teman-teman ya, usahakan imunnya gimana caranya supaya cepat meningkat gitu teman-teman ya. Daya tahan tubuh kita itu cepat meningkat gitu teman-teman ya, biar gangguan-gangguan rumahan yang biasa itu nggak sering datang ke kita gitu teman-teman ya. Biar kita itu ya tetap nyaman lagi, tetap normal lagi kayak dulu lagi gitu teman-teman ya. Dulu kan sebelum terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, kita pasti mengalami sakit gitu teman-teman, cuman durasinya kan agak lama gitu teman-teman ya, mungkin bisa 1 tahun sekali gitu teman-teman, bisa 2 tahun sekali, atau misalkan lebih dekatnya itu bisa 6 bulan sekali, 8 bulan sekali. Jadi nggak terlalu tiap minggu kita dapat dapat hadiah teman-teman ya, dapat hadiah dari apa ya, gangguan rumahan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana biar kalian itu cepat membaik,
cepat sembuh total dari gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Jadi usahakan sekali lagi ya, gimana caranya imun kalian itu supaya kuat lagi. Yang pertama, makan penuhi saja gitu teman-teman. Usahakan makannya itu harus makanan-makanan yang penuh gizi, penuh vitamin, penuh protein gitu teman-teman. Kemudian mineralnya tetap masuk gitu teman-teman ya, minimal 8 gelas dalam sehari. Untuk minum itu sebetulnya disesuaikan dengan berat badan teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian pusing juga gitu ya untuk menimbang-nimbang berat badan itu berapa gitu teman-teman ya, gak usah kalian pusingkan saja teman-teman. Yang penting kalian itu minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang gitu teman-teman. Itu untuk minumnya. Kemudian selain makan dan minum itu, kita itu harus menghindari pemikiran-pemikiran negatif dengan cara seperti apa? Tetap paksakan melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Walaupun di awal-awal sangat tidak nyaman ketika melakukan aktivitas atau hobi teman-teman ya, tetapi kalau misalnya kita paksakan, kita terus lakukan gitu teman-teman, nanti juga ada rasa kesenangan di situ. Gitu teman-teman, mungkin karena keterbiasaan. Ingat ada pepatah mengatakan kita itu bisa karena terbiasa. Nah, makanya ketika kalian sekarang mau melakukan aktivitas yang menyenangkan walaupun ada rasa tidak nyaman, paksakan saja teman-teman biar kalian itu nanti terbiasa dan kemudian kalian itu menjadi bisa kembali teman-teman ya. Itu teman-teman, itu juga yang saya lakukan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, videonya tentang seputaran kenapa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu sering mengalami sakit gitu teman-teman ya. Kalian gak usah khawatir, kalian gak usah was-was, kalian gak usah bimbang. Nanti juga kalian bakalan membaik lagi gitu teman-teman. Jadi ya ketika mengalami hal seperti itu, bukan kalian saja, saya juga dulu mengalami hal seperti itu. Jadi kadang dalam 1 bulan itu kadang kita itu mendapatkan dua gangguan ya, mungkin demam sama pilek gitu teman-teman ya. Bulan berikutnya mungkin sakit kepala dan sakit badan dan sebagainya. Nah itu teman-teman, itu merupakan hal yang sangat wajar gitu teman-teman ya. Jangankan Anda, saya juga dulu pernah mengalaminya. Yang harus kita lakukan, tetap konsisten dengan metodenya, tetap konsisten dengan kebahagiaannya teman-teman ya. Kemudian kalian itu harus semangat, karena dengan semangat itu justru bisa menumbuhkan imun kita juga gitu teman-teman. Kemudian kita juga ketika ada semangat itu ya kita bakalan lebih konsisten menjaga metodenya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum saya akhiri videonya, saya akan tunjukkan dulu pemandangan teman-teman ya. Semoga saja pemandangannya itu menjadi hiburan buat kalian saat kalian itu ya sering terlalu berdiam diri di rumah. Gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian masih sering di rumah, ya kalian boleh menikmati ya. Nah ini teman-teman, semoga saja menjadi motivasi buat kalian. Kalian tergugah lagi untuk keluar rumah gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, ada kalanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu takut keluar. Jadi kadang ada yang 2 bulan, 3 bulan, bahkan untuk saya pribadi dulu 1 tahun nggak keluar-keluar teman-teman ya, karena ketakutannya masih besar. Nah semoga saja tayangan video ini, pemandangannya itu menjadi pelipur lara kalian gitu teman-teman. Jadi kalian itu rindu untuk keluar gitu teman-teman ya. Nah itu coba bayangkan ini pemandangannya teman-teman ya. Alhamdulillah di sini pemandangannya masih bagus ya. Nah itu, dan saya itu kadang di sawah itu suka ditemani sama teman-teman ya. Nih di sini juga ada Bapak Ujang yang sedang yang sedang ngambil kayambang di sawah gitu teman-teman, karena bentar lagi mau tanam padi teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, videonya, semoga saja videonya menjadi hiburan buat kalian nih. Asik ya. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.